Sininya pentingnya zikir. Jadi ente harus tahu motivasi zikir ini penyelamatan dunia dan akhirat itu zikir. Penyelamatan diri badan ente, ya, dunia ente, harta ente, semuanya pakai zikir. Tanpa zikir gak selamat. Ya, semuanya harus pakai zikir. Menyelamatkan, menjaga harus pakai zikir. Fallahu khairan hafizan wa huwa arhamur rahimin. Allah adalah sebaik-baik penjaga. Terus gimana? Ente mau menyuruh Allah jagain ini anak kan enggak. Pakainya doa, pakainya zikir, pakainya ingat Allah. Ya Allah, jagalah iman kami, jagalah Islam kami. Semuanya kan ingat Allah dulu. Damai ente. Beratnya kalimat la ilaha illallah. Dilupakan kita dengan sehari-hari. Hasni padahal kata Allah Ta'ala. Itu bentengku kalimat la ilaha illallah. Bentengnya Allah. Sallallahu alaihi Nabi. Bentengnya Allah. Allah tak perlu benteng. Tapi Allah mengkiaskan benteng. Ini benteng Romawi, benteng segitu kuat. Ini benteng anak pencipta Roma. Bapak Khalik Romawi, wala Farsi, wala dunia, wala ukhra. Anak pencipta Romawi, wala Persia, wala Indonesia, wala. Semuanya anak penciptanya. Nanti bayangin kalau anak punya benteng, maksudnya ada kalimat wahidah la ilaha illallah husni, yaitu bentengku. Tidak aja Allah mengijabai kalimat la ilaha illallah dah masuk ke dalam benteng. Dan malaikat nggak bisa tutupin semuanya sama Allah Ta'ala. Wa huwa sattar. Dan kalimat la ilaha illallah fadhail. Afdalu ma aqulu ana wa anbiya min qabli la ilaha illallah. Paling baik, paling afdal, paling mulia, paling agung yang aku ucapkan dan saudara-saudaraku para anbiya, para nabi, kalimat la ilaha illallah. Ini penghiasannya bentengnya Allah. Diterima sama Allah, inti masuk dalam benteng Allah Ta'ala, mahrus min indi rabbik. Ini dijaga sama Allah Ta'ala. La saghir wala kabir, enggak dosa kecil, enggak dosa besar. Rendah sama Allah Ta'ala. Ada kalimat la ilaha illallah. Dakhala hasni amina min adzabil dunya wa adzabil qabr wa kullu adzabil akhirah kull syai amina min adzabi. Enggak ada azab kecuali azab dari Allah. Kalau dari manusia itu aslinya dari Allah. Wa ma ramaita idz ramaita walakinna Allah rama. Enggak benar begitu. La ilaha illallah. Afdalu ma aqulu ana wal anbiya min qabli la ilaha illallah. Wal rasul paling afdal, yang paling mulia, yang paling tinggi. Jadi semua zikir itu ya harusna wala nahna nahruz zikir. Kita enggak menjaga zikir sama sekali. Itu menjaga kalimat subhanallah. Ya, kita terjaga karena kalimat subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Kita mau menjaga la ilaha illallah. La wuzilat as-sab'a samawat wa sab'al aradin. Di satu tempat ditimbang 7 langit 7 bumi dengan kalimat la ilaha illallah, la rajahat kalimat la ilaha illallah. Orang dosanya kayak gunung-gunung, ya, kalau diairin kayak laut-laut, sepenuh bumi sampai langit. Ekfur billah, maksudnya orang kafir kepada Allah Ta'ala. Bikalimat wahidah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Besi kayaum waladat ummu, seperti orang baru lahir. Kalimat la ilaha illallah. Ada syair kafir dakhal muslim, orang kafir masuk Islam. Kalau orang sudah beriman gimana itu? Tambahan seperti apa? Ini penting. Azomah. Ini kalimat gede, kalimat besar, kalimat luar biasa. Dengan inti membesarkan itu, besarnya pahala seperti itu. Kalau ini dengan biasa, ya pasti tetap dapat pahala. Karena Allah ta'zim dengan kalimat itu, bukan mulut lo. Tapi apa? Allah ta'zim dengan kalimat itu. La ilaha illallah. Hapus. Mulai lagi dari start. 70 tahun, 60 tahun, 50 tahun kafir, Islam selesai dari awal lagi. Dibersih semua. Azamah kalimat
la ilaha illallah. Yang ngajarin Muhammad Rasulullah, yang ngajarin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi Muhammad SAW itu dari kekuatan la ilaha illallah, nggak bisa dipisahin syahadatin. Nah, yang dimana artinya la ilaha illallah, la ma'bud illallah. Kalau kita udah mengucap la ilaha illallah, nggak ada yang kuat kecuali Allah, nggak ada yang bisa kecuali Allah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih beristirahat sampai setengah mau tidur, Rasulullah SAW capek begitu. Jaga terwah, dia hunus pedangnya, ditempeli di badannya Rasulullah SAW. Siapa sekarang yang bisa bela ente ya Muhammad? Siapa? Sahabu Gumhar semua sendirian Rasulullah. Wala enggak lagi wajah, nggak berubah muka Rasulullah. Nanya lagi, jelas lagi. Iman nubuwah, iman kenabian ini bukan iman kita, bukan iman wali wala siddiqin, iman anbiya. Ma yantik anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Siapa yang mau bantu ente sekarang? Siapa yang bisa menyelamatin ente? Allah. Enggak kuat itu tangan itu. Jatuh langsung itu pedangnya. Sampai derdek padahal udah jatuh. Hakikat Allah. Jika lisan itu udah nyangkut sama hakikat seperti itu. Tukang tegar dia. Siapa yang bisa belain ente? Sekarang kan itu mau tak bunuh. Yakin masyhad Rasul tsani, pandangan Rasul tsani beda. Wakadzalik waris-waris Rasul, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala cara pandangnya beda. Enggak lahir melulu, enggak yang zahir-zahir, enggak. Syariat jalan semuanya mereka. Syariat apa yang boleh? Jalan semua. Tapi cara pandangnya mereka batin. Contohnya, sholat jalan, dakwah jalan, makan, minum, tidur, istirahat, yang salah disalahin, yang benar dibenar, tapi syariat. Paham ya? Tapi dia pula pandangan ke depan. Istilahnya ke depannya gimana? Orang biar selamat. Ya tentunya awalnya dirinya, keluarganya, dan biar selamat pandangannya. Berarti batin. Ya kan? Yang ke depannya nggak tahu. Ya. Makanya Allah Ta'ala mentakdir itu orang-orang yang dia menyembah apa-apa yang ada di dia beretika dengan apa-apa yang dilihat dengan matanya. Gimana itu dan tidak ada kecuali Allah yang mengetahui ghaib. Majnun itu orang. Di Al-Quran memang la ya'lamu Allah alimul ghaib wa syahadah. Allah yang mengetahui yang ghaib dan syahadah, tapi Allah bisa memberikan kepada hambanya. Hadis tentang al-iman wal ihsan wal iman wal islam wal ihsan itu malaikat Jibril kan yang datang pakai baju putih. Itu tahu Rasulullah tahu itu Jibril kan? Tahu. Berarti Rasulullah tahu apa? Ghaib kan? Karena enggak tahu kan? Ditanya sama siapa itu tadi? Hanya Jibril. Kok bilang enggak ada yang tahu katanya? Wala Rasul katanya, wala malaikat katanya. Majnun itu orang gila. Ya'rifuna al-ghaibat, lakin min rabbih biiznillah, atas izin Allah Ta'ala. Kasyaf dibuka sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mengetahui ujungnya Allah. Tidak ada yang bisa mengetahui kok yang gaib. Yang zahir juga tidak ada yang mengetahui kecuali atas izin Allah Ta'ala. Jadi wali-wali Allah Ta'ala itu diberi jatah gaib sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi Sayyidina wa Nabiyina Muhammad bin Abdullah SAW. Wadih dilihatin neraka, itu kan gaib. Neraka dilihatin jannah, tahu ini Jibril, bisa bedain Rasulullah. Itu kan wahyu dari Allah Ta'ala. Lah wahyu itu gaib apa enggak? Dan kalau Sayyidina Jibril itu apa wahyunya? Nabi ingin tahu ayatnya apa? Rasulullah bilang begini, ini Jibril yang harus datang. Mana wahyunya? Diberi oleh Allah atas izin Allah. Masa masih Rasulullah masih kita harus bilang atas izin Allah? Ya udah semuanya atas izin Allah. Orang kafir pun
mereka bisa, itu dipisahkan Allah, apalagi orang yang beriman, apalagi imamnya orang yang beriman Rasulullah SAW. Di sini pentingnya majalisul zikir, zikrullah, tulayyinul kalam. Hati itu lembek, gampang menerima kebaikan. Jadi latif ya. Jadi apa namanya? Halim, bijaksana, lembut, hayyin, layyin. Hanya min sifat ahlul jannah, dari sifat-sifat ahlul jannah. Hasanil wujuh, enak dilihat. Orang ingin zikir, orang ingin ta'lim, orang jadi semangat. Dan sebaliknya, orang yang jauh dari zikrullah dibikin jiramah sama Allah Ta'ala. Wantazul yawma ayyuhal mujrimun, dipisahin itu. Nggak usah jiramah fil a'mal, nggak usah jiramah masalah amal-amalnya, nggak usah. Deteknya kata orang Jawa, tampangnya, gelagatnya, ada yang jiramah. Ya, Allah Ta'ala itu menciptakan sesuatu itu berpasang-pasangan. Kullul wali idza ru'udu ila Allah. Wali Allah itu juga terlihat, ente pingin mengingat Allah, pingin zikir kepada Allah, pasangannya apa? Jiramah. Sumpah dilihat. Jannah wa iyyakum min ahli hayyin layyin. Aksar ahli jannah, ada kebanyakan orang yang ahli jannah ada hayyin layyin hasanil wujuh. Ya. Baish, nggak boleh, nggak bisa dong, harus teliti dong. Bab dunia nggak boleh teliti, harus teliti bab dunia. Begitu akhirat kurang lebih, nggak apa-apa, ninggalin sholat nggak apa-apa. Siapa yang ngajarin itu? Wah ini nggak apa-apa, insya Allah nanti besar jadi pintar, ini jadi pintar. Sabar aja, sabar dia. Masalah akhirat dia sadari, ntar kapan-kapan juga nggak apa-apa, bisa sendiri. Begitu masalah dunia, mi'atin, 300,000 atau miliun, ngilangin itu 1 juta itu ninggalin sholat 2 kali, insya Allah nanti maghrib sholat ya, insya Allah. Jadi rakhis indah akhirah dianggap murah, dunia mahal. Hati-hati, itu bikin marahnya Allah. Itu di Quran itu takzir semua. Masalah kebesaran, keagungan, kedahsyatan akhirat. Sampai nabi-nabi pada takut tuh di akhirat. Hanya masalah 60-70 tahun ini, 80 tahun, banyak umur 90-100 tahun, 40 qaid banyak, 50 qaid banyak, 10 banyak. Tuh nggak tahu lagi kapan itu dikasih waktu, nggak dikasih waktu. Apa nggak serem itu? Harus ngalami ini masalahnya wajib. Fardul ain kalau dunia enggak. Itu hitungan dunia masih banyak bohongnya. Hatta orang berjanji bagaimana seperti apa masih bisa, tapi janji Allah Ta'ala wallahu la yukhliful mi'ad. Jadi zikir-zikir yang kita baca setiap malam pada itu semua untuk mentakkid hati kita bahwa semuanya itu Allah. Semuanya itu kembali kepada Allah. Semuanya itu yang menjalankan Allah. Semuanya itu dikarenakan Allah. Semuanya itu diadakan oleh Allah. Semuanya itu nggak bisa kecuali Allah. Semuanya itu nggak bergerak kecuali atas izin Allah. Baik maupun buruk semuanya atas izin Allah. Duduk, berdiri, tidur, makan semuanya nggak akan pernah bisa terlaksana kecuali atas izin Allah. Kita bersyukur kan kita bisa duduk di sini, itu semuanya karena Allah. Allah masih sayang, dikasih kesempatan, dikasih waktu, dikasih sehat, bisa mendengar, bisa melihat, bisa menulis, bisa mencatat. Tempat-tempat seperti ini nanti jadi hujjah. Hilatul zikir. Termasuk apa? Sab'atun yudhilluhumullah yawmun la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Orang yang banyak berzikir kepada Allah Ta'ala. Nah banyaknya seperti apa? Ya banyak sebanyak-banyaknya. Jadi maksudnya kayak apa? Ya sudah istiqomah aja, itu berapa misalnya, tapi istiqomah. Fastaqim kama umar. Bisanya habis maghrib, bisanya malam, tapi jangan lepas. Ketika ada ujian dunia dengan akhirat,
ini tak tinggal dulu, ini dikir, anak tak ngurusin kan bisa tak kodok ini. Yang bikin alif ya, ini anak bisa pergi dapat anak 200.000, tapi anak ninggalin ini, pada isya atau pada zuhur atau pada apa yang ini biasa kerjakan, nah itu di situ timbangan benar apa enggak. Dilepasin gitu, lah anak mau duduk. Itu tanda ke belakangnya yang diterima Allah Ta'ala. Kalau ini bilang yang ini anak kodok, itu hidup jelas kok. Jadi kalau bisa kodok, nanti yakin kok punya umur sehari lagi, 2 hari lagi, 3 hari lagi. Ya ada yang tahu. Tapi kalau duit, ente mau banyak mau sedikit, yakinlah Allah sudah menjamin. Kullan yusibana wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tapi kalau amal saleh Allah enggak menjamin. Akhirat Allah enggak menjamin. Ambil yang dijamin sama Allah Ta'ala, dibiarin yang dijamin sama Allah Ta'ala, ambil yang hak Allah. Maksudnya hakul ukhra untuk akhirat ente. Kalau sudah perbandingan seperti itu, nanti kan akan naik lagi. Anak lebih baik taklim, akan ngurusin itu, ntar kalau berhasil Anda dapat 500.000, naik lagi yang berarti. Itu pertahanin ini. Enggak. Anda nggak tahu ilmunya, iman Anda lemah, Anda masih nyesel banget tuh 500. Cuman anak mendengar Rasulullah SAW, guru anak dan sebagainya mengatakan bahwa majelis dzikir rawdah min riyadil jannah, surga. Enggak ada dalil syekh, nggak punya dalil-dalil jelas, itu cuma mantep aja. Nah, di sini mention anak tahu yang ini lebih mulia, yang dibanding yang itu. Kalau itu mulia, ini lebih mulia. Udah anak nggak punya dalil hadis wala ayat wala syekh. Salatul miliun. Nanti naik lagi 1 juta. Jadi ngurusin itu 1 juta. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aslinya seperti itu. Kalau sudah ada perbandingan seperti itu, ente milih yang akhirat, ke belakang ente itu yang ente bocor, yang ente tidur, itu diterima sama Allah Ta'ala. Kalau udah ente ngelompat yang itu tadi. Apa hasibtum an tadkhulul jannah? Apa ente anggap itu masuk surga gitu aja? Bismillah, seberapa jam dan udah pulang bebas manusia. Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Di mana orang-orang yang sudah masuk surga, orang-orang sebelum ente, massathumul ba'sa. Mereka itu nggak berhenti tertimpa keburukan dadanya, keadaannya, hilang ininya, tapi konsistennya dengan zikir, konsistennya dengan ingat Allah, mubarin semuanya urusan itulah dunia. Masyatumul ba'sa wa dharra, ya madarat yang nggak enak lah, wazulzilu, dikasih bimbang lagi sama Allah Ta'ala, tapi udah diselamatin. Hatta yaqulu Rasul walladzina amanu ma'hu mata nasrullah. Mentok. Baru Rasul dan yang bersama Rasulullah SAW. Mata nasrullah. Ya Allah, kapan lu bengok banget ibaratnya. Itu harga dunia. Harga surga. Jadi jangan ente nganggap surga itu alaf mitain. Sholat 5 waktu, zikir 5 menit, kalian tadkhul jannah la ghali marrah, mahal sekali. Pengen. Makanya yang sedikit itu yang kita bisa jangan sampai lepas. Benang-benang itu jangan sampai lepas. Ini kita anggap benang aja amal kita kalau tali kegedean. Tapi kalau benang itu jadi 10 kan agak kuat tuh. 15, 20. Benang-benang itu jangan kita putus, istiqomah, jangan terputus. Seperti itu dulu. Terus kalau sudah mudawamah dzikir, udah biasa dawam istiqomah zikir, terselamatkan sendiri. Lidah ini nggak mau belok, itu namanya futuh juga. Lidah difutuh. Jadi mau mengucap yang berbau kekafiran, mau mengucap yang berbau dosa besar, Allah belokin kok, Allah kasih takut rasa, Allah lupakan biar ceritanya masalah yang lainnya. Ada apa mentamarat istiqamah, dari buahnya orang istiqamah berzikir kepada Allah SWT. Katsira, Allah bilang, wadkurullaha katsira, banyak. Bayangin Allah bilang banyak. Nah, kalau kita yang bilang banyak sejam udah capek banget. Allah yang bilang banyak, berarti apa? Imam Haddad mengatakan apa? Al-banyak ay mawadaf, nggak berhenti. Kalau Allah udah bilang banyak berarti nggak berhenti. Ada fase kedua, fasabbihuhu bukratan wa asila. Sepagian sama sesorean, semua semalaman. Berarti siangnya ente boleh zikir Allah di hati dengan ente bekerja masalah dunia, tapi tetap untuk akhirat ente. Haulah.
Allah pun sangat menjaga perasaan mereka, menjaga keimanan mereka, ya, menjaga mereka daripada kesusahan dunia dan akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita istiqamah dengan zikir, dengan tasbih, dengan tahlil, dengan tahmid, dengan salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan qiraat lain yang bil khusus qiraatil Quran, ya. Itu paling penting, ya. Afdal ibadah ummati qiraatil Quran. Allah menjaga semua amal yang menjadikan Allah cinta sama kita dan menjauhkan amal yang Allah jadikan benci sama kita. Ya, banyak amal sedikit jadi bencinya Allah Ta'ala. Misalnya lisan yasubul muslim, nyaci maki muslim tanpa ini nyalahkan wali Allah, ya, menyalahkan orang-orang yang dibersihkan oleh Allah Ta'ala. Su'dhan dengan muslim, mukmin, hati-hati, ya. Moga kita dijauhkan terus Allah Subhanahu wa taala, semakin tambah jauh dan didekatkan dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala zahiran wa batinan fi dini wa dunya wal akhirah. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana ma a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Wa sallallahu alaihi wa sallam.